Dia minta duit maksa, minta dikasih tapi ada pisau, ada apa dikumpul sedikit kok, ada pisau dicongkeli, ada apa dirusaki. Kalau sekarang posisi di mana, Ibu? Sekarang Rehan sudah ada di barak istimewa. Alasan ibu di Lubuk Linggau temui Dedi Mulyadi minta anak dibina. Akui sudah putus asa. Alasan Dian Nurhayati warga kota Lubuk Linggau Sumsel mendatangi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadukan keluhan terkait kelakuan anaknya Rehan, 19. Ibu 4 anak ini meminta tolong ke Dedi Mulyadi untuk memasukkan putra pertamanya itu ke barak militer karena telah ketergantungan obat-obatan terlarang. Dian mengaku alasannya menemui KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi karena sudah putus asa kelakuan anaknya. Awalnya tidak ada lagi jalan keluar tujuannya aku. Saya, karena sudah mentok, kata Dian pada wartawan, Sabtu, 21 Juni 2025. Jadi kemana kami nak ngadu? Setiap dia datang aku lah panik ngambil HP minta tolong kemana dari. Siapa yang datang tuh? Anak itu tadi? Iya. Si Rehan ini? Setiap minta duit maksa, minta dikasih tapi ada pisau, ada apa dikumpul sedikit kok, ada pisau dicongkeli, ada apa dirusaki. Anak kita ini mulai kecanduan ini sejak kapan? Kalau setahu aku tuh dia SMP tuh belum, tapi dia ditanya tuh SMP dia ngomong. SMP tuh dia masih bergaul, balik sekolah, kalau cuci motor, kerja, gitu kan. Dia pernah di pesantren juga, di pesantren. Nah mungkin dari faktor lingkungan, dari faktor keluarga, aku memang kurang ngawasi karena adik-adiknya tuh kurang kasih sayang, apalagi yang Rehan. Gitu. Kalau sekarang posisi di mana, Ibu? Sekarang Rehan sudah ada di barak istimewa. Kalau harapan gitu dewek dengan ini apa, Bu? Pasca dia selesai nih. Rehan sudah selesai, insya Allah harapan yang tua nih dia benar-benar jadi anak yang selayaknya anak-anak yang lain, yaitu anak yang benar-benar yang bekerja, bertanggung jawab dengan keluarganya, anak istrinya. Ya intinya dia bertanggung jawab gitu kan. Jadi belum tahu berapa lama. Dian baru tiba dari Jawa Barat, ia langsung dipertemukan dengan pihak Dinas Sosial, BNN, Rumah Asasi Lampari dan pihak kepolisian Lubuk Linggau. Banyak masyarakat yang peduli hanya di depan saja, namun di belakang malah menghujat, pengalaman dari sana akhirnya ditelan sendiri, ungkapnya. Kemudian Dian sempat meminta pertolongan dengan Dinas Sosial, akhirnya oleh pegawai Dinsos disuruh lapor polisi. Namun, setelah dilapor ternyata ditinggalkan begitu saja. Akhirnya Dian mengaku merasa seperti ayam kehilangan induknya. Akhirnya setelah merenung ia memberanikan diri mencari jalan keluar. Kalau ada kemauan di situ ada jalan, karena minta tolong sana-sini sudah pernah langsung kualami. Jalan satu-satunya saya melihat postingan Pak Gubernur, akhirnya jalan itu ku tempuh supaya anak saya jauh lebih baik dan sesuai harapan orang tua, ujarnya. Karena selama ini Dian mengaku selalu panik dan ketakutan setiap melihat Rehan pulang. Maklum saja semua orang di rumahnya perempuan. Ada anak laki-laki masih kelas 4 SD, dengan siapa kami mau mengadu. Setiap minta uang maksa Rehan ini, semua pisau saya kumpulkan, semua barang dicongkel, ungkapnya. Dia menceritakan bila Rehan kecanduan sejak SMP. Namun saat SMP Rehan masih mau bekerja sebagai tukang cuci motor dan pernah sekolah di pesantren. Saya ngaku tidak sering di rumah karena mencari nafkah, saya kurang mengawasi, semua anak saya kurang kasih sayang termasuk adik-adiknya, ujarnya. Sekarang posisi Rehan sekarang sudah di barak istimewa, harapannya ke depan setelah selesai menjadi anak seperti yang diharapkan orang tua pada umumnya dan bertanggung jawab pada anak istrinya. Nanti setelah perkembangannya baik diharapkan bisa dapat kerja di sana, ungkapnya. Dian menggenang saat direhab di Rumah Asasi Lampari kurang lebih 11 bulan tidak ada perubahan sedikit pun. 6 bulan pertama kali kemudian minggat, kemudian keduanya 4 bulan. Tapi baru 2 hari sudah pulang. Saya tanya pelan-pelan, saya tanya ternyata dia sama konselornya ngaku makai lagi bersama si A dan si C, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.